tidur malam, bangunnya besok malam lagi. Kadang kalau ada cepatnya 1 kali dalam 4 hari kerja. Kadang juga ya 2 kali 1 minggu kerja gitu kan. Di Malaysia gajinya 5.000. Kerjanya apa bang? Kerjanya lipat selimut, guling bantal, makan, tidur. Itulah kerja di Malaysia. Oke guys, ketemu lagi bersama Nusa Bunga. So guys, kali ini kita bahaskan tentang kuli. Kuli ini kalau dibilang namanya kuli, bukan kuli di atas meja, bukan kuli di kasir. Kulinya kerja apa saja, namanya kuli. Janji, cuan. Prinsip saya guys. Jangan gengsi soal kerja. Kerja apa saja, janji, cuan. Oke, mari kita bahas guys. 1 bulan yang lalu ada beberapa orang, 2 orang gitu ya. 2 orang datang di tempat aku sini. Sebelumnya kan sebelumnya kita komunikasi ya kan. Komunikasi sama kepala kerja aku di sini ya. Dalam pertanyaan mereka, di sana tempatnya bagus enggak? Terus waktu itu saya bilang, kalau soal jamin dalam rumah, ya jamin. Jamin apa guys? Janji saja dalam tempat kerja itu, air sama listrik, api ya. Kalau soal tempat tidur, rumah mewah kah, rumah sederhana, rumah papan kah, rumah daun apakah, janji tempat tidurnya ada tilamnya gitu, ada kasurnya, janji saja atapnya atap sen, air hujan nggak bocor. Dalam prinsip saya, soal kita duduk rumah tembok apa segala macam, kalau nggak jamin yang lain tak guna guys. Kita duduk rumah tembok kalau hasilnya cuma 10 ringgit, tak guna. Oke, mari kita lanjut. Pada saat itu saya sudah kasih tahu, di sini tempat kerjanya kawan. Tempat kerjanya memang tempat saya di sini tempat rawa-rawa. Tapi ya setengah lah, separuh gitu ya kan. Separuhnya tempatnya pasir gitu ya kan. Boleh dibilang kalau kita kerja tempat pasirnya ya kita pakai sandal saja kan. Tapi selain itunya tempatnya apa ya, rawa-rawa itu guys ya. Tempatnya kalau hujan sedikit gitu ya mesti ada air gitu ya kan. Walaupun nggak ada hujan tetap ada basah gitu tanahnya. Di sini sawitnya nggak seperti di tempat lain gitu ya kan. Sawit itu apa namanya itu, dia harus subur gitu ya kan, baja gitu kan. Nah di sini bajanya sekali-sekali gitu ya, bajanya tetap baja gitu ya. Nah kerja sawit ini ada bulannya ada buah, ada bulannya nggak ada buah. Tapi dalam otak saya kalau soal kerja apa saja, kerja di tempat banjir kah, di tempat manakah, tempat jelek atau tempat bagus,
janji saja hari ini saya keluar kerja, saya pagi kita keluar, janji saja ada duit. Nah di sini sebelumnya saya sudah kasih tahu, di sini memang nggak borong ya, nggak borong, istilahnya harian, kong ya, konsikong di sini. Nah dalam ini masing-masing apa ya, masing-masing cara berpikir kerja ya. Saya lebih suka harian dibanding borong, karena borong saya sudah alami. Borong ini kalau orang kerja sawit ya orang potong gitu ya kan, orang potong. Siapa bilang ada gaji 4.000, 5.000, itu semua bohong ya. Musim buah sawit itu dia nggak selamanya. Jangankan sawit, buah apapun dia nggak selamanya, dia dalam tempo saja. Apalagi kalau posisi kita kerja borongan. Nah, kerja borongan itu mesti kerja satu hari itu kita mau ambil banyak. Nah besoknya makan apa? Itu juga sawit ya. Kalau ini bulan kita gaji tinggi, nah bulan berikutnya gaji rendah. Kalau sudah habis buahnya, ya sawit ini memang satu dua tetap ada gitu ya dapat, tapi bukan selalu. Ya, nggak setiap pohon gitu ya ada kan. Kalau ini bulan dia gaji tinggi, bulan berikut gaji rendah, semakin kurang semakin habis, macam itu borongan. Tapi di tempat aku sini konsikong ya, harian itu istilahnya ada buah gak tak ada buah, gaji saya satu hari tetap jalan ya. Itu prinsip saya guys. Nah kawan yang baru datang ini baru saja sebulan gitu ya kan, terus pindah lagi kan. Ini cara berpikir kita duduk Malaysia ya, menurut saya lah. Kalau yang seperti ini pergi sana pergi sini bayar Grab 500, ada yang 600 700 kayak gitu kan, itu apa namanya itu, sorry banget guys, ini dia apa namanya itu, dia kerja untuk pribadinya, bukan untuk istri dan anaknya. Maaf banget ya guys ya, bukannya aku mau kepo sama orang lain, enggak. Karena apa, sebelumnya mereka kerja, mereka istirahat 2 hari atau 3 hari itu kemarin itu saya sudah jelas semua kerja di sini, saya sudah jelas semua rahasia tentang kerja lah. Rahasia tentang kerja, karena mereka sudah apa namanya itu ceritain semua apa kerja mereka selama di Malaysia ya, pergi sana pergi sini hasil nggak ada. Nah saya sudah kasih saran mungkin 100 kata 100 kata 1000 kata gitu ya kan, saya sudah jelas saya kasih saran sama mereka. Saya bilang kayak gini, kawan, kalau memang abang udah bertahun-tahun di Malaysia nggak ada bukti apa-apa, boleh saya kasih saran sama kawan, sama abang kan. Kalau mau merubah dalam situasi keluarga ya, karena datang ke Malaysia itu bukan datang untuk happy. Nah, kalau datang untuk happy ya lebih duduk di rumah kamu sendiri. Nah, gitu ya kan. Lebih duduk kampung sendiri, tinggal di kampung sendiri, makan tidur terserah Anda gitu ya kan. Tapi kalau niatnya datang ke Malaysia ini karena keadaan keluarga gitu ya kan, datang di sini untuk merubah nasib gitu ya kan, kerja di satu tempat, bertahan di satu tempat seperti itu. Nah,
bertahan di suatu tempat maksudnya kayak gini. Misalnya kalau kalian di tempat kalian itu mula-mula kalian masuk kerja borongan, kerja saja, nggak usah kita bicara segala macam gitu ya kan, kenapa gini kenapa gitu, kita nggak usah ngomelin sama yang punya duit, seperti itu guys. Nah kalau borongannya semakin kurang duitnya sudah nggak ada hasil lah semacam itu kan. Kita boleh settle gitu ya kan, kita boleh ngobrol gitu sama bosnya, bos ini kita kerja ini nggak boleh cari makan, nggak ada hasil, gimana ini kalau kita kerja harian mungkin boleh. Mungkin bosnya agak berpikirnya gitu ya, ya mereka ingat juga mereka datang ke sini untuk apa, merubah nasib gitu ya kan, pasti ada solusinya. Tapi kalau ambil tindakan sendiri sesuka-suka hati gitu ya kan, cari ada kabar dari teman-teman, oh di sini gaji besar, itu kamu bikin rumah 2 kali 3 pun gak bisa. Nah kembalinya tadi guys ya, pada waktu itu awal-awal mereka ada di sini, saran saya sudah kasih gitu ya kan, saya bagi gitu ya kan, dalam pengalaman saya seperti itu, dalam pengalaman saya. Karena apa? Karena saya alam gitu ya kan, apa namanya itu, sudah rasa gitu ya kan, sudah rasa hasilnya saya kerja di sini walaupun kerjanya kerja harian, tapi dalam moto saya kerja harian lebih bagus daripada saya ikut kontrak. Saya di sini kerja harian happy, masuk pagi pulang sore, ada buah kah tak ada buah, gaji saya 1 hari tetap jalan, seperti itu guys ya. Nah intinya tadi, kalau kita apa namanya itu, pergi sana pergi sini kerja 1 bulan berapa, bayar Grab berapa. Nah kembali yang saya apa namanya itu ya, yang saya ceritakan ini tentang teman-teman aku itu, mereka bilang kayak gitu sama aku, abang saya mau pindah lagi kan kayak gitu. Nah dalam pikiran aku ya, mereka ada di sini saja 1 bulan, tidur dari malam sampai besok malam lagi, pagi pun nggak bangun. Kadang kalau bangun pagi cuma 1 kali gitu ya kan, kadang masuk kerja 2 kali 1 minggu, hasil dari mana? 1 minggu 2 hari, ya kadang-kadang juga 3 hari dalam 1 minggu, itu hasil dari mana? Pergi dimanapun kita cari kerja, kalau sifat kita itu kerja itu seperti itu, nggak bakalan hasil. Puluhan tahun pun Malaysia nggak ada buktinya di keluargamu. Ya, bahkan dari apa namanya itu ya, dari keluargamu agak bingung gitu ya kan. Nah, pergi jauh-jauh ke luar negeri apa untuk merubah nasib, malah makin kacau gitu. Nah, intinya tadi saya bicarakan ini guys, kalau hanya kita happy-happy kayak gitu saja, lagi bagus
hidup di kampungmu sendirilah kayak gitu kan ya, kasihan istri anakmu kan, macam itu. Daripada datang ke sini Malaysia itu ya pergi sana pergi sini itu duitnya hanya untuk itu saja kan, nggak ada hasilnya. Nah, kebanyakan orang seperti apa? Kebanyakan orang itu bilangnya eh di sini nggak ada kerja kayak gitu kan. Kalau misalnya kalau istrinya nanya gitu ya kan, di sini nggak ada kerja. Padahal kan kita sendiri yang malas gitu. Maunya makan tidur saja, lipat selimut, bangun makan, gaji besar. Oke bodoh kalau semacam itu ya. Makan tidur, bangun makan, tidur lagi, mandi, makan, bayarnya bos yang bayar. Nah, kita bayarnya sama bosnya dari mana kayak gitu kan. Oke guys ya, ini apa namanya tuh, ini pelajaran ya buat teman-teman lah. Seperti yang saya ceritakan, saya di sini Malaysia ya, apa namanya itu, nggak pernah pindah mana-mana saya kerja, tanam kaki saja satu tempat. Nah, satu tempat. Dulu banyak mula-mula saya ada sini Malaysia dulu ya, nggak salah 1 tahun atau 2 tahun saya dulu di sini. Nah, banyak orang orang nanya gitu ya kan, abang, uh, di situ gaji berapa? Nah, dulu tuh di tempat aku sini ya guys ya, mula-mula ya gajinya murah banget dah. Gajinya berapa? 32 ringgit. 32 ringgit guys. Nah, saya bilang, gaji saya di sini ya 32 ringgit. Itu gaji apa itu? Gaji kecil saja. Di sini tahu di sini gajinya berapa? 50. Tak sampai pukul 5. Tak sampai pukul 5, 50. Terus saya bilang, oke lah, nanti kalau ada waktu saya kabur kayak gitu. Nah, dari situnya guys ya, saya pikir-pikir kan, mana-mana pun kerjasama gitu ya. Kita pergi mana-mana itu kerjanya sama kan. Nah, setelah saya tahu kerjanya Malaysia ini seperti yang tadi saya ceritakan, orang bilang di sini gaji 5.000, di sini gaji 4.000, di sini gaji 3.000. Nah, kita kabur. Setelah saya tahu guys ya, dulu ada satu temen aku ya, orang Palembang ya, orang Palembang, dia kerja konkret gitu ya, kerja kilang kan, kilang konkret gitu. Dekat saja guys ya, dekat saja sama rumah saya kan. Dekat saja. Terus tiap sore dia selalu kita kan saling kontak gitu ya kan, saling kontak. Terus dia WhatsApp saya, bang lagi di mana? Bang saya ada di rumah saja, saya nggak ada keluar kayak gitu. Oke lah, datang ke tempat aku, ke rumahku, kita ngobrol-ngobrol, ngopi. Oke, saya pergi ya. Rumahnya di belakang sini saja guys ya, di belakang sini ada satu kilang gitu, dekat saja, ya sampai 100 meter lah. Sampai di situ ya ngobrol-ngobrol lah, pokoknya kita kawan baik lah kayak gitu kan, akrab gitu ya. Terus saya nanya dia, bang, abang selama ini berapa minggu ini gak ada kerja gitu? Gak ada kerja bang, sudah berapa bulan ini? Sudah 3 bulan gak ada kerja.
ini makan tidur saja. Bosmu mana? Bos aku dia cuti ya, cuti katanya di Kuala Lumpur. Oh, terus kenapa nggak ada kerja kayak gitu? Ini kan kilang gitu ya, ini kan kilang konkret, mestinya bahan ada gitu. Nggak, iya justru bahannya nggak ada, eh, makanya kita nggak ada kerja gitu. Kita mau kerja apa kayak gitu kan. Terus aku bilang, terus berapa bulan ini? 3 bulan atau berapa? Ya 3 bulan lebih lah, mau 4 bulan. Nggak ada kerja gitu. Terus makan, ya kita sendiri makan lah. Nah, sendiri tanggung. Oh, setelah itu guys ya, saya berpikir-pikir orang kerja bangunan, ya memang kalau di saat udah masuk gitu ya, udah ada kontrak kerjanya gitu ya, terhadap proyeknya gitu ya, sudah mulai berdiri gitu proyeknya, misalnya berdiri rumah gitu ya kan, udah mulai berdiri rumahnya, mereka kerja 4 bulan kah atau 3 bulan kah itu satu rumah kayak gitu kan, masih gaji gede. Tapi setelah itu bukannya satu syarikat project ini ya non-stop gitu ya kan, mesti uh, mesti mereka ini bosnya kan mesti cari proyek-proyek baru, istirahat dulu 1 bulan kayak gitu, cari lokasi baru gitu ya kan, cari proyek baru kayak gitu. Nah, kulinya pasti makan tidur dulu, tunggu proyek baru kayak gitu, tunggu proyek baru. Nah, berarti makan uang dompet sendiri dong, macam itu kan. Nah, ada yang cuti 3 sampai 4 bulan kayak gitu ya. Aduh, dalam pikiran aku kan, ah, gaji gede kan sama saja. Kerja 3 bulan, cuti 4 bulan, cuti 5 bulan. Mau ngapain? Kayak gitu kan? Mau ngapain kan? Nah, coba dibandingkan. Ya, kembali ke tempat aku di sini. Tempat aku di sini ya nggak seperti gaji kalian lah. Nggak seperti gaji kalian, gaji 3.000, 4.000, 5.000. Enggak lah. Di sini gaji aku ya gaji rendah saja. Tapi jamin, guys, setiap bulan nggak meleset, nggak ada susah saya. Nggak ada susah. Setiap hari, guys, nggak ada susah. Nah, kecuali kalau kita cuti ada hari kepentingannya. Hari kepentingan. Misalnya, kita hari raya kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya hujan, kecuali kalau misalnya kan kalau kita badan kita rasa lelah kayak gitu, capek kayak gitu kan, letih, kita istirahat kan, cutilah kayak gitu. Nah, tapi tetap ada kerja guys, lowongan kerja ada, lowongan kerja ada, biar kerjanya kerja apa saja guys, namanya kuli guys, dalam dalam otak saya guys. Namanya saya kuli, bangun pagi masuk kerja sampai di tempat kerja, kerja apa saja yang penting tempat jam rehat, rehat, tempat jam makan, makan, macam itu, tempat jam balik, ya balik, macam itu kan. Nah, janji saja setiap hari itu ada duit, kita nggak kurang, macam itu guys ya. Oke, ada yang nanya gitu ya kan, ada yang nanya di Facebook aku, mungkin dia mau cari kerja kayak gitu, abang posisinya di mana, mungkin dia mau mau cari kerja lah ya. Tapi mungkin sudah cukup ya, mungkin sudah cukup kita apa namanya itu ya, kita mencari orang bekerja. Nah, yang saya cerita ini, kawan-kawan yang saya cerita ini bukan berdasarkan kita yang panggil,
Nah, gitu kan, berdasarkan mereka yang kontak sama kita di sini, di situ ada kerja kah? Nah, kita bilang di sini ada kerja. Nah, ada kerja, janji saja mau kerja. Seperti itu. Intinya guys ya, rajin. Rajin apa guys? Bangun pagi. Gitu. Karena masuk kerja itu pukul 8. Nah, di sini, tempat aku di sini, itulah guys ya, kebaikan kita sebagai kuli, pasti bos kita juga ada baiknya. Di sini tuh entah kamu masuk 8.30, tapi janji jangan pukul 9 gitulah. 8.30, 8.20 tak ada halnya. Janji lo masuk. Macam itu. Nah, tapi kalau kita itu tidurnya apa ya? Gimana ya? Seperti kayak bos juga kan. Nah, tak ada guna itu. Tidurnya jam 3, jam 4, ayo hai sejam lagi pagi. Oke, seperti yang saya ceritakan ini guys ya. Kawan-kawan aku yang apa namanya itu, yang cerita dalam video ini ya, tidur malam, bangunnya besok malam lagi. Kadang kalau ada cepatnya 1 kali dalam 4 hari kerja. Kadang juga ya 2 kali 1 minggu kerja gitu kan. Aku sikap aku di sini ya, aku nggak maksa seseorang gitu ya, nggak ada tidur, aku nggak sibuk dengan dia kan. Nah, tapi yang apa namanya itu, yang saya bahaskan ini, apa namanya itu, tentang kerjanya kayak gitu ya. Kalau kita pergi sana pergi sini kerja itu ya nggak bakalan hasil. Kenapa guys ya? Mereka ada di sini kemarin itu, saya sudah kasih saran kayak gitu kan. Nah, saya sudah bilang janji saja di sini kerja. Nah, bukan apa ya guys ya, utamanya saja bangun pagi kayak gitu. Bangun pagi, kalau sudah bangun pagi berarti otomatis kamu kerja. Tapi kalau bangunnya pukul 9, 10, 11, kadang juga nggak bangun. Apa yang mau diceritakan? Gitu ya guys ya. Oke guys, dalam video ini semoga bermanfaat buat kita semua ya. Merantau itu bukan apa namanya itu, bukan datang untuk happy gitu ya kan. Kalau datang untuk happy ya, dalam prinsip saya itu, walaupun kerja apa namanya itu ya, walaupun kerja untuk diri sendiri itu ya, tetap ada susahnya juga kan. Ini negara orang kayak gitu. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak, sampai jumpa di next video.